Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa pemurah dan pengasih, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk menenangkan hati dan pikiran kami, membawa hidup kami menyembah, memuliakan Engkau, dan mendengarkan nasihat firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami dalam persekutuan kami di sini, yang hampir setiap hari dalam waktu aktivitas kami membawa diri dan hidup kami, bahkan pikiran kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong berkati kami, supaya apa yang kami renungkan adalah bagian firman Tuhan yang menguatkan kami, bagian firman Tuhan yang mengoreksi kami, dan kami dapat memahami firman Tuhan dan menerapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyadari Tuhan bahwa kami tidak dapat mengartikan firman Tuhan kalau bukan Roh-Mu yang kudus yang menolong kami. Karena itu terangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan dapat kami fahami karena pertolongan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Shalom, Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dari kitab paling pendek di dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab Obadja. Kitab Obadja pasal 1, nanti kita akan melihat ayat 1 sampai paroh pertama selesai. Sebenarnya bukan paroh pertama karena tersisa hanya beberapa ayat saja. Obadja pasal 1 ayat 1 sampai ayat 16. Obadja 1 ayat 1 sampai 16. Saya bacakan, Bapak Ibu dan Saudara menyimak di Alkitab masing-masing. Nubuat tentang Edom. Penglihatan Obadja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung rajawali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau, tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai Teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkat kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya, dan membuang undi di atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya,
Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaan pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat kitab Obadja, dia adalah kitab yang unik di dalam Perjanjian Lama, karena memang dia punya ayat yang sedikit, ya, tapi ada lebih sedikit, yaitu kitab 2 Yohanes. Kitab Obadja dia punya 21 ayat, tapi kitab 2 Yohanes hanya punya belasan ayat, 13 ayat di dalam kitab 2 Yohanes. Artinya dia adalah kitab yang punya arti yang mungkin menurut kita tidak terlalu penting dalam segi jumlah. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan, sebenarnya ada ajaran penting yang bisa diberikan kepada kita dari kitab Obadja. Ya. Paling tidak ketika kita melihat kitab Obadja menyisakan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertamanya adalah, siapa sebenarnya Obadja itu? Obadja itu adalah orang Edom. Nah, dalam ceritanya, Yakub dan Esau punya keturunan. Yakub keturunannya menjadi bangsa Israel. Sedangkan Esau keturunannya menjadi Edom. Edom itu artinya merah. Nah, jadi itu dihubungkan dengan yang merah, makanan yang merah yang diminta oleh Esau kepada Yakub. Ya, apa yang kau masak yang merah-merah itu biarkanlah aku makan. Dan kemudian berdasarkan segi geografisnya, Edom ini dia punya tanah yang merah, gitu. Dia punya tanah yang merah. Jadi kemudian Edom ini dikaitkan persis dengan bangsa Israel sebagai musuh bagi bangsa Israel. Edom dikaitkan persis dengan Esau. Dia adalah keturunan dari Esau, sementara Israel adalah keturunan dari Yakub. Jadi pertanyaan pertama kita terjawab, siapa sebenarnya Obadja? Obadja itu artinya abdi Yahweh atau penyembah dari Yahweh. Obadiah, abdi Yahweh atau penyembah dari Yahweh. Dia sebenarnya bukan orang asli Israel. Ya. Dia adalah seorang proselit, ya, orang Edom yang kemudian menjadi penyembah Yahweh. Ya. Jadi orang dari suku lain yang menjadi penyembah Yahweh itu namanya proselit. Nah, karena dia seorang proselit, maka hal-hal yang disampaikan ini berkaitan dengan kondisi bangsa Israel, itu juga kemudian kita dapat mengenalnya sebagai salah satu nabi kecil. Kalau di seorang Edom, pertanyaan kita sekarang adalah siapa Edom? Edom adalah keturunan Esau. Ya, konon Edom itu artinya merah, berkaitan dengan seperti yang saya sebutkan tadi, ketika hak kesulungannya dijual dengan sesuatu yang merah itu. Nah, mereka sebenarnya adalah bangsa yang sudah punya bentuk pemerintahan yang jauh sebelum bangsa Israel terbentuk. Ya. Jadi kerajaan Israel secara monarki terbentuk dengan adanya raja pertama yaitu Saul, raja kedua yaitu Daud, raja ketiga yaitu Salomo. Tetapi sebelum Saul ada, sebelum Daud ada, sebelum Salomo ada, kerajaan Edom itu sudah terbentuk. Nah, kita tahu sendiri bahwa sebenarnya kerajaan Israel secara monarki itu terbentuk ketika apa? Ketika dia melihat bangsa-bangsa lain itu punya Allah, punya raja. Sedangkan dia sendiri tidak punya raja. Maka terbentuklah kerajaan Israel. Nah, sebelum kerajaan Israel terbentuk, sebagai sebuah kerajaan,
sebagai sebuah pemerintahan yang secara politis dapat mengambil kebijakan-kebijakan tertentu, maka kerajaan Edom itu sudah ada. Jadi dari segi pengalaman dalam pemerintahan, mereka sangat kuat. Mereka sangat kokoh. Dalam struktur pemerintahan tentu sudah ada, sehingga rupanya perselisihan Yakub dan Esau itu diwarisi sejak zaman Saul. Kita tahu bahwa Yakub dan Esau itu memang bermusuhan, tetapi setelah itu mereka melakukan rekonsiliasi. Ya, mereka bertemu kembali, reuni kembali ke orang tuanya. Walaupun Yakub dengan penuh rasa takut begitu ya, tetapi kemudian disambut oleh Esau. Mereka melakukan rekonsiliasi. Selesai rekonsiliasi ini, tetapi ini tidak terjadi dengan keturunan bangsa itu, yaitu Israel dan Edom, yang tetap menjadi musuh dari waktu ke waktu. Permusuhan Israel dan Edom ini terjadi pada saat Saul, pada saat masa kerajaan yang dipimpin oleh Daud. Selanjutnya pada saat masa kerajaan yang dipimpin oleh Salomo. Terus berlanjut permusuhan antara Edom dengan Israel. Keturunan keturunan Esau dan keturunan Yakub. Jadi begini saudara-saudara, ketika penyelesaian itu terjadi rekonsiliasi itu terjadi antara Daud, antara Yakub dan antara Esau selesai, itu tidak selesai di situ sebenarnya. Pertentangan, permusuhan antara keturunannya terus berlanjut. Ya. Sebagai kerajaan yang sudah lebih tua dari Israel, mereka tentu punya potensi untuk bisa membanggakan diri mereka sendiri. Negara mana yang tidak bangga kalau misalnya sistem pemerintahannya sudah baik, ya, kondisi politiknya sudah mantap, segala sesuatunya sudah stabil, lalu ada negara lain yang baru mau berdiri. Kita bisa lihat misalnya kebanggaan Indonesia terhadap Timor Leste yang baru pertama kali berdiri. Kita bisa lihat betapa bangganya kita dan menganggap bahwa sistem pemerintahan, perpolitikan di sana tentu masih kacau dan lain sebagainya. Nah, mereka punya potensi untuk membanggakan diri mereka dari segi politik. Mereka juga punya daerah yang berbukit batu, dan kalau misalnya Anda searching di internet, Anda lihat itu, bukit-bukit batu mereka itu punya celah yang hanya bisa dilewati dengan seperti jalan setapak gitu. Jadi akses dari satu tempat ke tempat yang lain akan melewati daerah Edom, dan daerah itu hanya bisa dilewati, jalan aksesnya itu hanya jalan setapak saja. Nah, kalau dia hanya punya jalan setapak, maka kemampuan untuk bisa mengalahkan musuh-musuh yang datang itu sebenarnya mereka punya. Secara politik mereka oke, secara geografis mereka oke, secara militer mereka punya strategi militer yang kuat, yaitu mereka mampu untuk bisa mengalahkan dengan memanfaatkan situasi alam yang dipunyai oleh bangsa itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat kondisi mereka ini, sebenarnya memang mereka punya masa lalu yang kelam. Ya, perselisihan antara nenek moyang mereka yaitu Esau dan nenek moyang bangsa Israel yaitu Yakub. Masa lalu mereka kelam. Tetapi mereka punya pengalaman yang lebih baik, mereka punya daerah yang lebih baik daripada bangsa yang satunya yaitu Israel. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa mereka sebenarnya senior dalam hal pengalaman perpolitikan, mengelola bangsanya. Mereka senior, mereka hebat, mereka bisa. Daerah mereka mendukung. Dan ini adalah hal yang membuat mereka kemudian menjadi sombong atau menjadi angkuh. Tetapi saudara-saudara, di balik daerah mereka yang baik, di balik politik mereka yang baik, di balik militer mereka yang kuat, ternyata ada potensi di sana yang bisa membuat mereka dan meruntuhkan mereka. Dan karena itu kitab Obadya ini ditulis dengan satu maksud, supaya mereka dapat mengerti, mereka dapat faham bahwa ada tabiat-tabiat mereka yang akhirnya akan menjatuhkan mereka. Mari kita lihat tabiat-tabiat mereka yang akhirnya menjatuhkan orang Edom ini
sehingga akhirnya mereka dihukum. Tabiat pertama kita lihat di ayat 3. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi, dan seterusnya. Kita perhatikan dalam pasal 1 ayat 3 ini, kita temukan di sana bahwa satu tabiat yang bisa membuat seseorang untuk hancur, yaitu tabiat sombong. Kata sombong itu dari akar katanya rum, yang artinya adalah memandang rendah orang lain. Jumawa, congkak, hatinya meninggi. Ya, meninggi itu berarti dari awalnya dia rendah, kemudian menanjak ke posisi yang tinggi. Itu congkak sebenarnya. Tadinya dia merendah, tetapi kemudian dia meninggi. Itu congkak. Congkak atau sombong itu juga berarti pongah, membanggakan diri, memukul dada. Atau dalam arti yang sederhana, sombong atau angkuh itu adalah menghargai diri sendiri secara berlebihan. Ini mungkin kita dapat sebut sebagai narsis, itu bagian dari kesombongan. Ketika kita sudah mulai melihat dan menghargai diri kita secara berlebihan, disitulah kita sebenarnya sedang jatuh ke dalam kecongkakan atau sombong. Ya, masing-masing orang punya harga diri Bapak Ibu ya. Masing-masing orang punya harga diri. Dan harga diri kita itu menjadi penting sekali. Harga diri keluarga kita itu menjadi penting sekali. Harga diri organisasi kita menjadi penting sekali. Tetapi kalau penghargaan diri secara berlebihan terjadi atas diri kita, di situ sudah pongah, di situ sudah congkak, di situ sudah jumawa, di situ sudah sombong muncul di situ. Ketika kita menghargai secara berlebihan diri kita. Apa bukti bahwa Edom itu angkuh atau sombong? Yang pertama, dia berpengalaman. Yang kedua, daerahnya tinggi. Jaminan keamanannya ada. Dia bisa punya jaminan keamanan. Perpolitikannya stabil. Dan ini akan membuat dia menjadi sombong. Kalau kita melihat kondisi bangsa Edom, membuat dia menjadi sombong. Saudara-saudara, mari kita lihat diri kita. Bagi kita masing-masing, itu ada bibit-bibit kesombongan yang muncul di dalam diri kita. Pasti ada. Setiap manusia punya bibit kesombongan di dalam dirinya. Ketika dia mulai menghargai dirinya di luar batas, menghargai dirinya secara berlebihan, bukan orang lain yang menghargai dia ya. Dia menghargai dirinya secara berlebihan. Maka sebenarnya dia sudah jatuh ke dalam kesombongan atau jumawa itu. Bibit-bibit sombong itu misalnya dalam bentuk apa? Bibit sombong di dalam diri kita yang bisa kita lihat itu misalnya suka membicarakan diri sendiri. Ya. Suka membicarakan diri sendiri, itu bibit kesombongan. Ya. Menceritakan diri sendiri kepada orang lain, itu bibit kesombongan. Suka pamer sesuatu yang dipunyai, itu bibit kesombongan. Merendahkan orang lain, menganggap orang lain rendah, itu bibit kesombongan. Meremehkan pencapaian dari orang lain, itu juga termasuk bibit dari kesombongan. Saudara-saudara, bangsa Edom ini juga menghadapi kondisi yang sama. Dan apa hukumannya bagi orang yang sombong? Pasal 1 ayat 4, sekalipun engkau terbang tinggi, aku akan menurunkan engkau. Ya. Akan direndahkan, akan diturunkan orang yang sombong.
Ini prinsip pertama yang kita lihat. Tabiat pertama yang akan menghancurkan sesuatu. Bahkan bangsa yang berpengalaman sekalipun seperti Edom. Bahkan bangsa yang kekuatan militernya besar seperti Edom. Bahkan bangsa yang mungkin secara politik dia hebat. Anda lihat keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan itu dihadang dan tidak boleh lewat dari daerah Edom itu sendiri. Anda baca ceritanya itu. Ya. Nah, di sini sebenarnya kemudian Tuhan mencela itu dan Tuhan mengatakan bagi mereka yang meninggikan dirinya hukumannya adalah dari sana pun aku Tuhan akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, berapa banyak di antara kita yang menghargai diri kita tidak seperti sepantasnya yang layak kita terima. Tetapi menghargai diri kita secara berlebihan. Ya. Menghargai diri kita secara berlebihan. Mari kita koreksi diri kita. Apakah bibit-bibit kesombongan itu sudah muncul di dalam diri kita? Yang kedua, ayat yang ke-10. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka cela akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Saudara ingat, kejadiannya adalah waktu itu bangsa Kasdim masuk ke Yerusalem untuk menghancurkan Yerusalem. Orang-orang Kasdim masuk ke Yerusalem untuk menghancurkan Yerusalem. Dan itu disaksikan oleh saudaranya sendiri. Yerusalem itu kan milik bangsa Israel. Disaksikan oleh saudaranya sendiri yaitu bangsa Edom. Mereka melihat saudaranya sementara menderita. Yaitu mereka sementara ini dijajah oleh orang Kasdim. Mereka dirampas oleh orang Kasdim. Orang-orangnya dikejar oleh orang-orang Kasdim. Tetapi orang Edom ini rupanya mereka tidak juga, malah mereka bermegah di atas musibah yang terjadi untuk orang Edom ini. Waktu orang Kasdim serang Israel, mereka tidak punya kemauan untuk membantu, malah mereka sendiri. Ayat 11 mengatakan, pada waktu engkau berdiri di kejauhan sedang orang luar mengangkat kekayaan Yerusalem dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka. Ya. Jadi waktu saudaramu sakit, waktu saudaramu sementara dijajah, waktu saudaramu sedang dirampas, waktu saudaramu sedang diserang oleh orang Kasdim, mau diangkut ke pembuangan, orang-orangnya dikejar, engkau sendiri seperti salah satu di antara mereka. Engkau juga turut merampas mereka. Engkau juga turut mengambil harta yang mereka punya. Engkau juga turut untuk menertawakan kondisi saudaramu ketika saudaramu sedang kepayahan. Bayangkan saudara-saudara, kalau Anda sementara dalam kesusahan, tapi saudaramu sendiri bertindak turut menyusahkan engkau. Ini tindakan tidak solider dengan saudaranya sendiri. Terhadap saudaranya sendiri, terhadap yang sebenarnya kita merasa bahwa ini sepenanggungan dengan kita. Justru kita menghadapi kondisi di mana orang tidak solider dengan kita. Dia tidak mau peduli dengan kita. Justru ketika kita jatuh, ketika kita diserang, dia justru ambil bagian di dalamnya. Justru ambil bagian di dalamnya. Tidak solider, tidak peduli dengan kita. Kalau yang pertama itu, kita melihat kondisinya sombong, maka yang kedua adalah dia tidak solider dengan orang lain. Ini tabiat yang akan menghancurkan kita. Tabiat yang menghancurkan kita itu ketika kita tidak solider dengan orang lain. Ketika kita melihat orang lain sementara bermasalah dan kita sendiri turut cawe-cawe itu apa bahasanya? Ya, turut mengambil bagian untuk menghancurkan dia lagi. Ini kondisi yang menurut kitab Obadja ini adalah melakukan kekerasan terhadap saudaranya sendiri, Israel.
Ini tabiat yang sangat tidak terpuji, saudara-saudara. Bukan saja kesombongan yang menjadikan salah satu tabiat kita yang tidak terpuji, tapi kalau kita melihat saudara kita sedang mengalami persoalan, rasa solider itu harus kita tumbuhkan di dalam diri kita. Saya ingat pengalaman saya sebelum di STTII itu pernah kuliah di STT Dulo sebelumnya 2 tahun. Ya. Lalu saya satu angkatan dengan bapaknya Eldat itu, satu angkatan dengan beliau. Kami 4 anak dari TTS. Ya. 4 anak, 1 dari Kolbano, 1 dari Soe, 1 dari mana lagi saya tidak tahu. Kami 4 orang. Lalu kami itu mandi pakai sabun mandi itu suka bergantian satu sabun mandi itu bergantian berempat, sabun mandi bergantian. Ya saya tidak tahu ada yang kudis, kurap dan lain-lain itu entahlah gitu ya. Bergantian satu dengan yang lainnya. Nah saudara-saudara, solider dengan orang lain itu adalah tindakan yang terpuji. Terima kasih untuk saudara-saudara yang karena mendapat beasiswa KIP lalu kemudian dia solider dan dia mau berbagi dengan saudaranya yang lain yang sebenarnya tidak dapat. Itu rasa solider. Tapi mari kita coba berupaya untuk mengembangkan solidaritas itu dari dalam diri kita sendiri. Komunitas kita ini, kita mulai bangun rasa solider, peduli satu dengan yang lainnya di sini. Kalau ada orang yang tidak punya uang untuk berangkat pelayanan, kita biarkan saja dia atau biarkan dia menderita di situ. Itu solider itu mari kita bangun. Tapi solider ini bukan solider hal yang buruk. Solider hal yang buruk itu saling menutupi. Satu pacaran, karena saya juga pacaran, mari kita saling menutupi, bungkus baik-baik. Ya, atau supaya jangan ketahuan. Itu solider yang keliru itu, jangan ya. Jangan ya, jangan. Ya. Mari kita membangun rasa solidaritas kita. Ini tabiat yang disenangi. Tabiat yang buruk itu adalah tabiat yang tidak solider dengan orang lain. Orang lain mengalami kesusahan, justru dia juga ambil bagian di dalam kesusahan orang itu dan bikin orang itu tambah menderita lagi. Ya. Yang ketiga, ayat 12. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Tabiat yang ketiga yang buruk itu adalah bersukacita atas penderitaan orang lain. Bersukacita atas penderitaan orang lain. Kalau kita lihat pada ayat yang 11, pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka dan mengatakan, itu bukan urusanku. Kalau engkau menderita, itu bukan urusanku. Kalau engkau payah, itu bukan urusanku. Kalau engkau sakit, itu bukan urusanku. Siapa suruh? Ya. Ketika saudaranya jatuh, dia malah merendahkan saudaranya. Ketika saudaranya jatuh, dia bahkan bersukacita atas derita dari orang lain. Itu tabiat yang buruk sekali, Pak dan Ibu. Mohon kita tinggalkan tabiat itu. Nah, saudara bayangkan, ini terjadi kalau misalnya dalam keadaan baik saja begitu ya. Baik saja satu dengan yang lain, oke, kita bisa tidak bersukacita kalau misalnya baik-baik saja bersukacita juga tidak masalah. Tapi ini adalah begini, engkau musuh dari orang itu dan musuhmu mengalami hal yang buruk. Apa yang terjadi? Tuhan pro dengan saya, terima kasih Tuhan. Engkau lihat, engkau catat air mata saya dan engkau lihat Tuhan. Sekarang dia hancur sudah di sana. Ya kan begitu? Bahkan prakteknya di dalam gereja kita temukan. Prakteknya dalam gereja kita temukan. Masih berlaku sampai sekarang. Kalau engkau inginkan satu orang yang tadi malam
dia bikin kau hati sedih, hati susah. Caranya gampang. Masuk di kamar berdoa, bungkus uang Tuhan, hancurkan dia Tuhan, lalu pergi kasih masuk di kotak nazar. Ya. Hancurkan dia Tuhan. Hancurkan dia. Saya mempraktekkan kitab Mazmur yang berkata apa? Rontokkan lagi gigi-giginya ya Tuhan. Apakah begitu? Saudara, kitab Obadja ini mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Yaitu apa? Jangan bersuka cita karena penderitaan orang lain. Jangan bersuka cita karena penderitaan orang lain. Anda akan terus bantu orang dan tidak akan dibantukah? Anda akan terus membantu orang dan Anda tidak akan dibantukah oleh orang lain? Tidak akan pernah. Kalau Anda mau berani melakukan itu, Anda terus membantu orang tanpa orang lain membantu Anda. Pada saat mati, silahkan atur diri sendiri. Ini persoalan kita. Saudara-saudara, kadang-kadang kita bersuka cita atas penderitaan orang lain. Ya, apalagi dia itu adalah musuh kita. Edom dan Israel bermusuhan. Maka saudaranya ketika jatuh kita senang. Ya. Kalau ada dua orang yang berjuang untuk menjadi politisi, dua-duanya berdoa sama-sama, lalu kemudian satunya jatuh, maka dia bilang, Tuhan mendengarkan doa saya. Tuhan ada pada pihak saya. Anda berpikir Tuhan itu ada pada pihak orang-orang yang berpihak hanya kepada pribadi demi pribadi. Tuhan itu berpihak kepada satu kesatuan sepak bola dan tidak kepada satu kesatuan sepak bola yang lain. Tuhan berpihak kepada satu organisasi sekolah dan tidak berpihak kepada organisasi sekolah yang lain. Maka ketika satu organisasi sekolah mulai kolaps, yang adalah saingannya, dia bilang, itu toh biar supaya mahasiswanya lari datang di kami. Saudara, itu kejadian yang pernah menimpa STTI dulu pengalamannya. Dan kita tidak boleh balas dendam sekarang. Ya, tidak boleh balas dendam. Dulu itu mahasiswa dari sini pindah ke sana. Ya. Lalu kemudian orang senang, lihat toh. Ya. Lalu sekarang mahasiswa sana mau pindah ke sini. Jangan kita balas dendam hanya karena peristiwa-peristiwa seperti itu. Itu bukan apa, tapi itu adalah bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Ya. Jangan bersuka cita di atas penderitaan orang lain. Jangankan bersuka cita ya, apalagi ini yang biasanya kita lakukan, menari-nari di atas penderitaan orang lain. Dan membungkusnya di atas kata surasa. Ya kan? Saudara-saudara, ini tabiat yang tidak baik. Ada tiga tabiat yang tidak baik. Tabiat yang pertama itu sombong, menghargai diri secara berlebihan. Tabiat yang kedua itu adalah tidak solider dengan orang lain. Ada S-nya juga ya, supaya sama bisa dihafal gampang. Dan tabiat yang ketiga adalah sukacita atas penderitaan orang lain, itu tidak boleh. Kalau kita lihat hukuman Tuhan ayat 4, Tuhan menurunkan ya bangsa itu dari ketinggian hatinya. Tahun 312 sebelum Masehi, orang Edom itu mereka diusir dari daerahnya sendiri oleh orang Arab. Lalu mereka pergi tinggal di tanah Negeb, tanah yang masih menjadi bagian dari orang Israel. Lalu kemudian mereka tinggal di tanah Negeb sebagai orang asing. Apa yang engkau pernah lakukan kepada orang lain, itu juga yang mungkin engkau akan alami juga kondisinya. Ya. Mereka juga hidup menjadi orang asing. Mereka dirampas, walaupun telah terlebih dahulu bangsa Israel telah dibawa ke pembuangan oleh bangsa lain. Tapi juga mereka mengalami, menertawakan, bersuka cita atas penderitaan orang lain. Ayat 15, apa yang kita lakukan untuk orang lain itu akan dilakukan untuk kita. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Bahasa kalau merebunya bilang begini, ya sudah, tidak usah jadilah. Kalau tidak mau dicubit, jangan mencubit orang lain.
Jadi apa yang Anda lakukan itu akan dilakukan lagi untuk Anda. Maka saya ada berdoa kuat-kuat dalam hati saya, mahasiswa yang tidak kerja tugas ya, di dalam kelas saya berdoa besok-besok dia jadi guru. Demikian juga dia menghadapi siswa-siswanya tidak kerja tugas. Biar matanya terang toh. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa awal dari kejatuhan manusia di Taman Eden? Apa awalnya? Ketika mereka merasa diri bahwa mereka harus sama seperti Tuhan Allah. Di situ pongah dan sombong mereka mulai ada. Dan Tuhan membenci itu. Ya. Dosa masuk pertama karena kesombongan, kepongahan manusia. Dan merasa mau sama seperti Tuhan Allah. Kalau kita belajar dari Tuhan Yesus itu sangat solider. Ya. Bahkan disebutkan dalam keadaannya dia datang mengosongkan dirinya sebagai manusia. Solider dengan kita, dengan manusia. Layak tidak kita? Kita ini sebenarnya bukan sekutu Allah, tapi kita sebenarnya adalah seteru dari Tuhan Allah. Layak dibenci karena apa? Dosa-dosa kita. Layak dibenci karena apa? Kesalahan-kesalahan kita. Layak dibenci karena apa? Pelanggaran-pelanggaran kita. Yesus solider dengan kita. Dia hadir di dalam keberdosaan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak Bapa. Dia solider bersama-sama dengan kita. Ini teladan yang sungguh luar biasa. Kita belajar dari situ bahwa kalau Alkitab mengarahkan kita kepada Yesus Kristus, kita melihat bahwa dia adalah figur yang paling solider dengan manusia. Bahkan yang lebih rendah daripada dia solider dengan manusia, bersama-sama dengan manusia. Bahkan menyelamatkan manusia itu yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Anugerah keselamatan ada bagi dia. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya sekarang kita mengerti bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru mengajarkan satu hal yang garisnya lurus. Ya. Tuhan Allah tidak menginginkan kita untuk tinggi hati, sombong, menghargai diri secara berlebihan. Tuhan Allah tidak menginginkan kita untuk tidak solider dengan orang lain. Dan yang ketiga, Tuhan Allah tidak menginginkan kita untuk bersukacita atas penderitaan dari orang lain. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa nasihat dari kitab Obadja ini menolong kami untuk mengerti dan mengoreksi tabiat-tabiat kami. Tuhan melihat setiap pergumulan-pergumulan kami. Sebagai lembaga pendidikan, sebagai pribadi, sebagai keluarga, kami juga masing-masing punya kelompok suku. Kami juga masing-masing punya latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Tuhan tolong kami untuk menghargai diri kami sepantasnya. Dan penghargaan diri kami sepantasnya adalah ketika kami melihat bahwa Engkau menjadikan kami berharga dan menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, karena kesempatan yang Engkau beri bagi kami dan teladan yang Engkau beri bagi kami bahwa Engkau solider dengan kami orang-orang berdosa ini. Tolong kami dalam kehidupan kami untuk menerapkan bagian-bagian firman Tuhan yang kami renungkan pagi hari ini. Kuatkan kami dalam hidup kami. Masing-masing kami punya potensi untuk keluar daripada rambu-rambu yang kami renungkan pada saat ini. Tapi Tuhan tolong kami supaya kami tetap mengingat firman Tuhan. Dan kami dapat diteguhkan setiap waktu menjadi pelajaran berharga bagi diri kami. Terpujilah namamu, kami bersyukur untuk waktu pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.